Kita negara hukum ya, yang punya kedaulatan hukum. Maka kita lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa, siang ini kita akan berkunjung ke seorang jenderal yang sangat kontroversi ketika menduduki sebuah jabatan di kepolisian. Beliau membuat langkah-langkah yang tidak begitu populer tapi menjadi langkah besar bagi institusinya. Di sisi lain juga ketika dia pindah ke institusi yang lain, dia mengambil langkah-langkah dan mengambil ide dan membuat ide bagaimana menghadapi tantangan yang ada di Indonesia di bagian yang dia pegang dan tanggung jawab ini. Di sisi lain kita juga akan melihat dia bagaimana sih orang tuanya mendidik dia dan bagaimana dia menekuni hobinya. Dan satu lagi, jenderal ini pernah menjadi tukang ojek ketika dia masih berpangkat kapten, ketika dia mengikuti sebuah proses melangkah menuju karirnya. Bersama saya, Arya Sinulinga. Kita negara hukum ya, yang punya kedaulatan hukum. Maka kita lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemirsa, siang ini kita akan berkunjung ke seorang jenderal yang sangat kontroversi ketika pagi bang. Selamat pagi. Pagi. Ngapain nih bang? Biasa. Ini kan mobil saya kalau saya ada waktu luang. Nah saya biasanya ngecek mobil ini, manasin. Kalau hal-hal yang memang perlu dilihat, disentuh, saya sentuh. Karena memang ini mobil kan mobil yang saya dapat, saya bangun kembali sehingga kembali normal seperti sedia kala. Ini. Tahun berapa nih bang mobil ini? Tahun 80. Oh 80. Ya. Iya. Dapat di mana bang dulu? Ini saya beli dari Jogja pada saat saya dulu tugas di Semarang. Oh. Nah ini sejarahnya mobil ini memang dalam kondisi yang tidak jalan. Saya beli dan ini saya tangan kedua dari si pemiliknya. Nah, mobil ini dulu kondisinya memang tidak dipakai lagi sehingga sudah rusak ya. Nah ini dibangun lagi, kembali lagi sekarang sudah kembali dengan sedia kala, catnya juga catnya aslinya dia kembali lagi gitu. Dan bersih betul bang ya? Kebetulan memang saya hobi dan dipakai juga untuk pergi jalan-jalan kalau ke hutan, ke kampung. Oh gitu. Ke hutan ngapain aja bang? Bawa kalau kayak ginian? Saya kan hobinya salah satu kan berburu, menembak. Nah ini sarana untuk hobi itu adalah kendaraan jeep. Saya punya TAF. Nah ada TAF 2. Nah sekarang sudah ada di lokasi. Ini berapa banyak bang jeep yang abang perbaiki dari awal sampai dibangun gitu, berapa lama biasanya? Kalau membangunnya banyak yang sudah saya bangun, tapi yang sudah laku banyak. Oh dijual juga? Sekaligus. Jadi kadang-kadang gini kan ada naksir ya. Naksir pikir-pikir udah ada
lebihnya lah untungnya kan, lepas Ada saja. untungnya. Atau saya punya sasaran lain gitu Oh ya. gitu. Saya sebenarnya kan sudah punya sasaran lain. Sekarang ada yang sedang masih dalam kondisi yang belum jalan, masih ada gitu untuk hiburan. Nah nanti membiayainya Pakai dari itu, jual jual ini itu. kita Oke. bangun lagi. Oke. Banyak hal. Total udah berapa bang? Ada 10 mungkin lebih? Ada ya kalau 10 Ada ya? lebih ya. Ada ya? Tapi yang sekarang sisa tinggal 6 Oke. unit. Yang abang pegang sendiri ya? Iya. 6 Di, unit. di rumah ini bang berapa banyak? Di sini hanya ada 2. Dua Oke. ini sama yang di depan. Yang 2 masih di bengkel. Oke. 2 lagi ada dititip di tempat kakak karena memang nggak ada tempatnya. Oke. Bang aku menarik ini. Ini kan tadi saya masuk kompleks. Ini kompleks lama ya? Iya. Nah, Ini kompleks sudah lama. Ya. Ini dulu kan sejarahnya ini rumahan pas pampresnya zamannya Pak Karno. Oh. Ini perumahan Cakrabirawa. Cakrabirawa. Oh, Ini dulu pengawal Presiden Soekarno adalah tinggalnya di sini. Dan ini diambil Angkatan Darat pada saat pecahnya G13 PKI. Oke. Bubarnya Cakrabirawa, maka ini diambil oleh Angkatan Darat. Oke. Nah, ayah saya orang yang mendapatkan bagian menempati Rumah ini. rumah ini. Oh jadi ini bukan rumahnya Bang Buat? Bukan, ini Bukan. kan rumah ayah saya. Oh, Karena ayah rumah- saya Angkatan Darat, ini kompleks Angkatan Darat. Iya. Jadi saya tinggal di kompleks Angkatan Darat. Kok bisa abang tinggal di sini bang? Karena saya dari kecil, Biasanya bintang 3 kan, wah Ya. dari mana gitu rumahnya? ya memang saya kan satu hal. Saya juga masih bisa menempati ini karena diizinkan. Ya, akhirnya saya tempati, saya manfaatkan saja. Karena sebenarnya kan ini masih haknya ibu saya. Oke. Karena ibu saya juga sudah tidak meninggali di sini, ikut sama adik saya. Ya saya yang meninggali di sini, saya manfaatkan karena kebetulan saya dinas di Jakarta. Kalau next saya sudah pensiun, baru saya memikirkan di mana home base saya kan gitu. Nah, home base itu nanti terakhir. Nah ini saya itu menarik bang. Abang kok biasanya kalau, maaf nih bang ya, biasanya kalau udah berpangkat atau apa, biasanya kan udah punya rumah sendiri, ini abang stay terus di sini atau bagaimana? Saya kan salah satu orang yang senang apa ya, orangnya senang aventurir terus kemana-mana. Kita masih pengen melihat Indonesia seutuhnya dan saya kan selalu pindah-pindah. Iya. Maka menurut saya tidak efektif dan efisien kalau saya sudah punya home base. Karena belum tentu pensiun saya nanti main di Jakarta terus saya akan tinggal di Jakarta, belum tentu. Oke. Nanti bagaimana keluarga saya nyamannya di mana, dan disitulah baru kita mungkin merintis rumah. Nah ini menarik juga bang. Abang kan ayahnya abang tuh tentara, terus abang polisi, itu gimana tuh? Ada ini nggak? Kenapa nggak nyuruh abang jadi tentara aja gitu? Kalau keinginan orang tua memang Pak tentara ya, Angkatan Darat khususnya ya. Tapi kan saya pada saat itu karena melihat kenapa sih kok polisi selalu dibenci oleh masyarakat. Bahkan ayah saya sendiri kan tidak suka dengan polisi. Oh, Nah, ayah saya itu anti polisi. anti polisi. Ya. Heeh. Nah, karena Jadi abang nggak dimarahin tuh? di mana ya dimusuhi bahkan. Ya kan? Pada saat saya masuk di kepolisian malah dianggap saya mengkhianati ayah saya. Karena apa? Kok tidak mengikuti jejak ayah gitu ya. Oke. Tapi saya punya niat pada itu, kayak apa sih polisi? Kenapa sih polisi selalu jelek ya di mata masyarakat? Masa iya seperti itu? Maka saya ingin membuktikan bahwa polisi tidak sejelek itu. Ya, polisi itu baik ya. Maka saya ingin mendalami, dengan mendalami itu saya harus tugas di polisi. Oke. Nah, abang kan ini sebagai kompleks tentara, kan terkenal bang sebagai anak kolong gitu. Iya. Dulu abang gimana waktu mudanya, gimana sebagai anak kolong? Ya saya tuh kan dulu terkenal di keluarga kolong ya. Artinya di sini kan kita urusannya nakal-nakalan banyak ya. Anak-anak komplek itu kebanyakan nakal-nakal ya. Dan saya juga bagian yang nakal Nakal di itu. komplek ini. Gitu kan. Nah, Ada ya, ini bang, ada artinya ada bandel-bandelnya abang, ada usaha untuk cari duit atau apa gitu? dulu Katanya abang- tidak ya. Kalau waktu bandel-bandelnya kita kan hanya pada lingkungan ya. Ya. Berkelahi, ribut sana, ribut sini, ya usil sana, usil sini. Heeh. Ya masih mencari identitas lah, pengakuan pada saat itu kan. Kita yang lebih hebat pada saat itu kan begitu ya. Karena didikannya memang begitu. Memang begitu. Ya. Tapi katanya abang juga pernah ngojek katanya. Oh itu di saat saya jadi polisi. Oh jadi polisi? Jadi saya waktu pangkat Letnan 1, saya tinggal di sini. Iya. Terus kemudian saya tinggal dinas di Direktorat Pendidikan. Iya. Saya jadi dosen, udah dosen terbang kemana-mana, dosen jalan. Nah, menggantikan senior-senior saya yang menjadi dosen. Nah, maka saya ditemani dengan dengan motor Vespa. Di luar daripada jam
tugas itu saya manfaatkan untuk jadi tukang ojek karena kan menutupi kebutuhan kita pada saat itu. Nggak cukup, kekurangannya. Iya. Nggak cukup, Bang. Iya pasti kan gitu ya. Dan itulah sekarang ada saksi bisunya. Masih ada? Ada. Oh, masih ada. Kita lihat ini. Oh, masih ada. Ini saksi bisu pada saat saya dulu mengojek di sini. Nah, inilah diantaranya saksi bisu saya. Jadi ngojek. Jadi tukang ojek. Jadi kalau ini mau cerita, dia cerita banyak. Banyak. Dan ini yang membantu saya sampai pada sampai sekarang. Yang menjadikan saya bintang 3 kan ini. Iya kan gitu. Dulu Bang dapat istri? Ya, waktu dapat istri beberapa kali kita ngapel pakai ini juga. Iya. Jadi sudah biasa. Udah biasa. Oke Bang. Nah ini Abang kenapa Bang sampai Abang jaga terus gitu loh Vespanya sampai ini? Apa karena memorinya sangat banyak atau bagaimana? Paling tidak begini ya. Ya. Saya ini kan harus memahami, menyadari dari latar belakang kita dulu ya. Artinya ini saya jaga supaya saya mengingatkan diri saya sendiri pribadi bahwa hidup itu kan memang perlu tantangan dan kita harus lalui juga semua. Tapi kan tantangan itu bukan berarti harus kita menyimpang daripada apa yang harus kita lakukan ya. Nah, termasuk juga saya mengingatkan ini bahwa supaya saya tidak lupa diri, tidak sombong. Dikala sekarang saya menjadi pejabat, punya pangkat bintang 3. Tapi dulu kan saya biasa-biasa juga. Letnan 2, Letnan 1. Dan jadi tukang ojek juga gitu kan. Ternyata semua itu kalau dijalani, diri itu kita keseriusan, kita punya komit, jadi juga gitu. Dan ini juga pembelajaran buat anak-anak saya. Anak saya kenalkan dengan ini loh dulu yang ikut membesarkan kamu, menghidupi kamu. Dan inilah saksi bisunya. Sempat Bang, udah menikah masih pakai Vespa juga? Oh sudah, sempat ya? Iya. Jadi sempat dong anak di sini berdiri gitu ya? Sempat anak saya. Pegangan sini, ini nyonya, ini saya, gitu. Kita dulu belanjaan bisa di sini kan, atau dimasukkan di sini. Nah di sini, gitu. Ini menarik Bang, artinya memang Abang nggak mau kehilangan sejarah-sejarah dulu. Iya. Supaya ada histori yang diingat terus. Sama, saya punya pertama kali bisa beli mobil itu adalah mobil TAF ya, TAF Kebo. Dan sekarang kebetulan saya taruh di Sukabumi di tempat masih ada juga Bang? Masih. Jadi seperti itu, ya itu kebanggaan saya. Dikala saya pertama kali bisa membeli mobil. Dan itu beli lelang di perkebunan, satu perkebunan di daerah Garut. Saya beli dalam kondisi rusak, saya bangun, terus akhirnya saya pakai sampai saya dinas di Jakarta itu saya pakai. Sampai saya dinas Jakarta pangkat kombes. Itu masih saya pakai. Nah ini Bang menarik Bang. Tadi Abang bilang bahwa dikatakan bahwa Abang masih punya ini ya TAF Kebo itu dan untuk berburu. Nah ini cita-cita berburu itu gimana Bang? Mengenai apa namanya? Kenapa sih Abang suka berburu? Tapi kita nanti Abang cerita. Aku pengen tahu lah. Banyak hal nanti saya kenalkan dengan hobi saya. Oke Bang. Saya ini sebagai pejabat yang berhadapan dengan jaringan narkoba, maka semua siap dengan amunisinya.